Gimana caranya, Mas? Ini kan ngomongin tentang mungkin apa ya? Proporsional atau ngomongin tentang metode atau ngomongin tentang kalau misalnya dalam setahun ada berapa kali produksi, terus akan ada bagian yang tradisi, ada bagian yang modern atau kayak gimana kalau yang dilakukan sama Mas Hendri? Ya, kalau di SMK 7 saya setahun itu ya artinya bukan berkarya. Berkarya secara tidak langsung itu sudah menjadi karya karena saya ngajar di kelas 10 itu harus ada karya. Saya ngajar di kelas 11 harus ada karya. Saya ngajar di kelas 12 ya itu apalagi. Itu ada beberapa karya, minimal itu 2 karya. Yang pertama itu untuk tugas akhir, yang kedua itu produk kreatif kewirausahaan. Jadi mereka harus berkarya. Itu. Jadi secara tidak langsung ya itu saya terlibat jauh di dalamnya karena saya adalah salah satu guru yang mengajar itu ya. Saya mengajar di teater tradisi, saya juga mengajar di teater modern. Nah, kalau untuk karya anak-anak, saya tetap mengingatkan bahwasannya Randai itu adalah hal yang paling unik, terus hal adalah yang paling komplit untuk kalian explore, ya kalian olah untuk menjadi sebuah seni pertunjukan. Itu pasti. Kalian pakai pondasinya itu. Ada 3 macam aliran atau metode di situ. Apa itu? Pertama itu adalah teater Randai itu betul-betul tradisi yang basicnya tidak bisa kita geser-geser, ya itu betul-betul tradisi. Itu semua normanya harus kita ikuti. Kalau kita berbicara tentang tradisi. Pakem rumah saya. Iya. Nah, terus kalau kita berbicara tentang teater tradisi Randai yang agak sedikit bergeser, artinya Randai kreasi. Nah ini sedikit bergeser. Ya. Ada. Okay. Jadi ada perpaduan unsur modern di dalamnya dan unsur tradisi. Biasanya diletakkan di bagian apa ini, Mas? Semuanya. Oh, semuanya. Makanya sudah dibilang itu yang saya bilang tadi, kreasi itu tadi sudah mengenal pertunjukan. Kemasannya udah memakai modern kan. Iya. Nah, rohnya masih tetap tradisi. Gitu loh. Kalau yang ketiga, Mas? Teater Randai modern. Nah ini loh. Ini transformasi total dari teater tradisi menjadi teater modern. Artinya kita tidak melihat Randai sebagai basic yang mendominasi pada pertunjukan tersebut. Artinya Randai hanya sebagai kalau kita bilang kita bikin rumah itu hanya sebagai basic awal saja. Artinya dendangnya bisa kita tukar, nyanyiannya yang ada dalam unsur di dalam musik yang biasanya pakai kelempong atau dia memakai alat perkusi misalnya gendang, kita bisa tukar dengan drum. Atau bisa ditambah dengan musik lain divariasikan kan. Itu dari segi musik. Nah, dari segi cerita itu lebih berkembang lagi. Nah, metode-metode peran teater modern masuk ke dalam. Itu perubahan total, transformasi total, perubahan yang sangat total itu. Bisa dilakukan di situ. Bisa juga kan. Aku memang basic tradisi Mas, tapi itu kan nggak mungkin aku ajarkan di sekolah. Nah, kita bicara masalah guru nih. Jadi di sekolah kita mengajarkan untuk aku berkecimpung di bidang seni itu, aku kan juga punya sanggar. Itu bisa kutuangkan ke tradisi di sanggar. Nah, tetapi kalau untuk di sekolah modern dong Mas. Ya, karena modern ini bisa diterima anak-anak. Jadi metode keaktoran, pemeranannya gimana. Nah, Mas Eko sama Mas Heri itu aku baca. Jadi di situ bisa tuangkan, oh ini bisa nih, kemasannya bisa gini nih, tekniknya gini nih, gitu loh. Nah, kalau misalnya ini kan bicara tentang misalnya kita berada di SMK ya, yang anak-anaknya ini terbatas waktunya. Hanya 3 tahun untuk mempelajari itu. Jangan 3 tahun, aku cuma 1 tahun loh Mas. Apanya? Loh, SMK ekonomi, aku mengajar SMK ekonomi. Itu cuma setahun ya? Iya setahun, itu cuma kelas 10 aja. Wow. Nah, jadi kelas 10 itu kalau SMKI kan aku termasuk sekolah non seni nih. Nah, karena aku ini kan bisnis manajemen sekolahku. Nah, aku guru seni budaya, memang aku mengajar seni teater. Seni budaya itu kan terbagi 4 tuh. Seni tari, musik, teater, dan seni lukis. Seni rupa gitu kan. Nah, aku karena basicku seni teater, ya aku mengajarkan teater. Nah, di seni teater itulah itu yang bisa aku ajarkan. Setahun lagi. Jadi kemasan itu yang benar-benar dipadatkan seperti apa di modern, ya bisanya di modern Mas. Nah, gimana caranya dengan kepadatan itu memperkenalkan mungkin tadi 3 metode yang baru dari Mas Hendri? 3 metode yang ada yang tadi Randai.
randai tradisi. Tradisional yang Ya, masih. aku tidak randai memperkenalkan, Mas. Lah kalau Mbak Neni? Aku nggak memperkenalkan randai. Tapi kan ada ruang di Sanggar ya kalau Mbak Neni. Ya, aku memperkenalkan ke sekolah siswaku itu adalah modern. Iya, yang modern ya. Kalau Mas Hendri yang dikenalin ke anak-anak semuanya. Semuanya ya, karena ini sekolah. Ya, karena dia 3 tahun. SMKI kan. Iya. Ini Sekolah SMK, seni memang kan. Sekolah seni pertunjukan. Ya artinya memang ada jurusan teater. Ya jadi aku mengajar anak-anak itu ya semuanya. Semua aliran, genre ya aku ajarkan. Ya. Cuman tetap dengan ya itu. Bahwasanya saya tetap menawarkan bahwasanya semodern apapun kalian, kalau kalian memasukkan unsur tradisi itu akan lebih menjadi unik. Contoh kayak karya terakhir anak-anak itu justru naskah absurditas loh. Aku sendiri Zian kayaknya. Mata Hijau. Iya. Itu naskah dengan basic naskah teater modern, tapi basicnya randai. Sehingga mereka menciptakan legaran yang biasanya dilakukan oleh peleganya, kalau di Padang orang bilangnya legaran itu. Legaran. Iya, itu adalah transisi cerita, artinya dari adegan awal ke adegan berikutnya. Itu mereka justru memakai itu scaffolding. Jadi mereka memutar scaffolding itu sambil bernyanyi. Konsepnya tetap dipakai, kemasannya berbeda. Iya. Tapi tetap tadi itu ya, basicnya menggunakan dendang-dendang yang mereka pakai tetap basicnya dendang-dendang tradisi, tapi sudah mereka sampaikan dengan nge-scroll itu loh. Begitu. Jadi makin menarik ya di situ. Ya. Makanya saya bilang ya tradisi ada ruang-ruang tertentu yang untuk tradisi yang bisa kita ekspor itu ya kebanyakan di Sanggar kan. Ya. Tapi kalau untuk di sekolah kayak aku yang sekolah ekonomi bisnis manajemen cuma setahun, aku harus pintar-pintar menyikapi dong Mas gitu loh. Iya, betul sekali sih. Jadi yang paling bagus untuk kemasan untuk mengajar tuh ya seperti apa? Modern gitu loh. Jadi di modern itu kita baca pendapat beliau seperti apa, pemeranan kita bisa ramu di mana situ sesuai dengan capek pembelajarannya. Nah ini bisa nih dimasukin ke sini nih. Ini seperti ini naskah modern seperti apa? Yang minimal yang mereka tahu seperti ini nih bikin naskah. Berarti ada juga produksi pementasan Bu dalam setahun itu? Ada. Aku setiap satu semester. Jadi kayak pensi gitu loh, pentas siswa seni. Jadi apa yang mereka, jadi aku batasi. Misalnya gini loh, di modern nih, aku batasi temanya seperti apa. Nah, aku bagi ketika satu lokal tuh bisa 4 atau 5 kelompok. Iya. Aku menawarkan, ini temanya gini nih. Kamu pilih seperti apa, tunjukin seperti apa, naskahnya seperti apa, maunya seperti apa. Ini, jadi dari naskah, mulai ke naskah, sampai mereka menghafal naskah, selesai bikin naskahnya, sampai mereka mementaskan, ya modern. Modern, ya. Aku juga memperkenalkan seperti apa, panggungnya seperti apa, ada tempat panggungnya. Tapi kalau dari SMKI tadi, dari Mas Hendri memang harus memperkenalkan semuanya. Dijelaskan semuanya dari awal sampai semuanya. Dari awal, dari kelas 10 itu, ya sekarang kan kita memakai kurikulum Merdeka itu. Artinya kalau di SMK itu belum ada jurusan. Artinya mereka memilih jurusan nanti mereka ada pilihan ketika mereka naik kelas 11 ya. Nah, aku ya artinya sekarang sampai saat sekarang aku masih tetap ya mencoba menteriakkan teater bahwasanya ini bukan pilihan yang salah. Ya, aku juga gini loh Mas, banyak ya siswa-siswa aku yang biasanya tidak mengenal seni teater itu ketika sudah belajar dengan aku. Padahal dia sekolah bisnis dan manajemen kan. Iya, betul. Malah beralih ke aliran kuliah di Peram Panjang ambil jurusan seni teater Mas. Wah gitu malah. Ya. Karena lebih mengasihkan di teaternya gitu ya. Karena aku memberi penawaran ke mereka tuh gimana belajar santai, nikmati gini, kayak gini-gini. Jadi banyak dari antara mereka tuh yang berubah haluan. Rata-rata kalau sudah dapat ini ketika pelajaran itu. Teater itu. Iya. Jadi tidak semua jurusan bisnis manajemen itu sesuai dengan jurusan mereka ini. Akan linear akhirnya sampai ke kuliahnya gitu. Iya, enggak juga gitu loh. Karena masih banyak tempat-tempat isi Peram Panjang itu yang menawarkan itu gitu loh. Oke, nah Mbak Neni sama Mas Hendri. Mas ini kita udah ada di penghujung waktunya berita teater. Nah, tapi aku mau minta Mas Hendri sama Mbak Neni buat ngasih pesan-pesan ke penonton berita teater. Entah itu mungkin murid-muridnya, entah mungkin juga sesama pengajar juga mungkin gitu, atau secara umum juga boleh ya? Ya boleh. Oke, Mbak Neni dulu boleh. Oke, buat teman-teman penonton teater, jadi gini, belajar teater tuh tidak hanya dari segi modern,
tetapi mengenal juga tradisi. Tapi pada dasarnya antara modern dan tradisi itu bisa kita combine. Bagaimana aja kemasan packagingnya supaya menarik, lebih justru kalau tidak mengenal modern, justru ketika tradisi kita kemas itu malah kelihatannya monoton gitu loh. Tapi ketika kita mengemas tradisi itu bisa kita combine dari segi seni pertunjukannya, itu kan kita mengenal dari modern. Nah, jadi itu malah lebih asik gitu loh. Betul. Semua kita pelajari, ambil mana yang bagusnya, bisa jadi combine jadi satu gitu loh. Terus satu lagi buat teman-teman yang guru nih, apapun dimanapun yang namanya guru ya tidak terlepas dari siswa kita. Bagaimanapun juga kita di sini belajar. Di sini juga aku juga dapat pengalaman di upskilling ini pertama kali buat aku juga, banyak pengalaman yang istilahnya mungkin sudah lama tidak dipelajari atau akunya yang nggak update, tapi di sini aku udah bisa update lagi, yang nggak tahu dulu istilah sudah bisa lagi gitu loh, mengenal lebih banyak lagi, dan malah istilahnya banyak metode-metode pembelajaran di teater itu menyenangkan sekali. Terima kasih. Terima kasih Pak Neni. Lalu Mas Hendri, monggo. Ya, pesannya yang panjang-panjang ya, simpel aja. Ya, bagi kita ya orang-orang yang bergelut di dunia teater, artinya orang-orang yang hidup dengan teater, ya ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bahwasanya bagaimana kita membawa teater itu ke depannya lebih baik dan lebih bagus lagi. Ya, ini belum apa-apa. Kerja belum selesai, seperti itu. Terima kasih Mbak Neni, terima kasih Mas Hendri udah mampir ke Berita Teater ya. Jangan kapok, siapa tahu besok mampir lagi ke sini. Oh, amin. Salam buat siapa? Kita yang ke Padang. Boleh. Boleh ya? Boleh, welcome. Kita menerima, welcome. Siap, tunggu aja kedatangan kita ke Padang Pariaman. Iya. Ya. Itu tadi obrolan kita ya. Teman-teman Berita Teater, untuk episode kali ini kita sudahi dulu. Kita nantikan episode berikutnya Berita Teater. Sampai jumpa.